Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta atau disingkat Unjaya. Yang saya hormati para Wakil Rektor, Dekan FTTI, Dekan FES, serta segenap sivitas akademika Unjaya, utamanya para mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Selamat datang dan selamat bergabung di Unjaya. Saya selaku Dekan Fakultas Kesehatan pada kesempatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru akan menyampaikan sekilas informasi tentang Fakultas Kesehatan Unjaya. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Nama Kuswanto Harjo, Dr. MKes. Saya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung, lulus pada tahun 1980. Selanjutnya menempuh pendidikan Spamilwa menjadi anggota TNI AD yang berdinas sampai dengan tahun 2008. Setelah purna tugas, saya direkrut menjadi Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi dari tahun 2008 sehingga tahun 2014, di mana Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi ini satu yayasan dengan Unjani Yogyakarta. Selanjutnya tahun 2014 dipindahkan ke Stikes Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta terhitung mulai tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2018 terjadi penggabungan antara Stikes Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dengan STIMIK Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta yang masih berada dalam satu yayasan, sehingga menjadi Unjani Yogyakarta dan saya menjabat sebagai Dekan FKes hingga sekarang. Adapun visi dari Fakultas Kesehatan yaitu menjadi fakultas yang unggul dan terdepan di bidang kesehatan di tingkat nasional pada tahun 2037, serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Untuk mewujudkan visi Fakultas Kesehatan ini telah dirumuskan misi dari Fakultas Kesehatan. Yang pertama, melaksanakan pendidikan di bidang kesehatan yang bermutu dan responsif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi. Misi yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul di bidang kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya bangsa, dan menghasilkan produk-produk inovatif. Misi yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Misi 1, 2, dan 3 ini merupakan perwujudan dari Tridharma perguruan tinggi yang harus ditempuh oleh para mahasiswa termasuk dosen. Misi yang keempat adalah melaksanakan kerjasama yang berkelanjutan dengan stakeholder bidang kesehatan untuk mewujudkan daya saing global. Misi yang kelima, menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen yang baik dan mandiri atau good university governance. Misi yang keenam, misi yang terakhir, mendalami dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani untuk diterapkan oleh sivitas akademika dan pendukungnya. Sedangkan struktur organisasi Fakultas Kesehatan yang berlaku saat ini sebagai berikut.
Fakultas Kesehatan yang dipimpin oleh dekan berada langsung di bawah Bapak Rektor. Kemudian dekan bersama dengan Senat Fakultas Kesehatan dan dibantu oleh Wakil Dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan serta Wakil Dekan 2 bidang umum dan keuangan merupakan unsur pimpinan dari Fakultas Kesehatan. Sebagai unsur pembantu pimpinan ada Ketua Satuan Penjaminan Mutu. Unsur pelaksana administrasi ada 2 kepala bagian. 1 kepala bagian umum dan keuangan, yang kedua kepala bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan. Unsur penunjang akademik adalah ada kepala teknologi informasi. Sedangkan sebagai unsur pelaksana akademik ada para ketua prodi dan ketua PPPM. Unsur pelaksana akademik ini merupakan perwujudan atau sebagai pelaksana dari Tridharma perguruan tinggi tadi, di mana para ketua prodi menyelenggarakan pendidikan atau misi yang pertama, sedangkan ketua PPPM sebagai koordinator dari misi yang kedua, yaitu penelitian, dan misi yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Adapun para pejabat saat ini sebagai rektor, Bapak Dr. Andes Joko Susilo, ST, MT, IPU. Wakil Dekan 1 ada Ibu Lili Yulaikah, MKep, dan Wakil Dekan 2 Ibu Tiasning Yuni Astuti, A, SST, MKes. Sebagai Ketua SPM ada Bapak Agus Warseno, Skep, Nurse, MKep. Sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan ada Bapak Hardi Indriyono, SH. Sedangkan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Miftahu Darussalam, MKep. Sebagai Kepala Teknologi Informasi Bapak Dedi Galuh, dan sebagai Ketua PPPM adalah Bapak Depi Julkarnain RS, Skep, Nurse, MMR. Sedangkan program studi yang ada di Fakultas Kesehatan yang telah mendapatkan izin untuk operasional adalah sebanyak 8 program studi. Namun pendidikan profesi bidan saat ini belum operasional karena masih menunggu lulusan dari kebidanan S1. Yang pertama, program studi keperawatan S1 dengan Ketua Prodi Ibu Dewi Utari, Skep, NS, MNS. Prodi yang kedua, kebidanan D3 dengan Ketua Prodi Ibu Ika Fitria, A, SSIT, MKep. Program studi yang ketiga, pendidikan profesi nurse dengan Ketua Prodi Ibu Yanita, TS, Skep, NS, MKep. Program studi yang keempat adalah Rekamedik dan Informasi Kesehatan D3 dengan Ketua Prodi Ibu Laili R. Ilmi, AMD SKM, MPH. Program studi yang kelima adalah Farmasi S1 dengan Ketua Prodi Apoteker Kurnia Rahayu, PS, MSc. Program studi yang keenam adalah Teknologi Bank Darah D3 dengan Ketua Prodi Ibu Francisca RSS, SKM, MSc. Program studi ketujuh, kebidanan S1 dengan Ketua Prodi Ibu Reni Merta Kusuma, SST, MKep. Demikian sekilas informasi Fakultas Kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Yulaiha, Wakil Dekan 1 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung para Ahmad Yani muda
di Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan bidang akademik dan kemahasiswaan di Fakultas Kesehatan Unjaya. Beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan, yang pertama adalah berkaitan dengan aspek legalitas, kemudian visi dan misi fakultas, program studi yang diselenggarakan, ketentuan-ketentuan akademik, ketentuan penilaian, masa studi dan beban SKS, serta kemahasiswaan. Nah, dari aspek legalitas, bagaimana diketahui bahwa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta merupakan penggabungan dari dua institusi dulunya, yaitu adalah STIMIK Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, program-program studi yang dulunya dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, yaitu ada 8 program studi, ketika beralih menjadi universitas atau berubah bentuk menjadi universitas, pengelolaannya beralih ke Fakultas Kesehatan. Gitu. Nah, Stikes sendiri sudah beroperasi mulai tahun 2006. Kemudian di tahun 2018 kemarin terjadilah atau kita sudah memperoleh izin untuk penggabungan menjadi universitas sehingga menjadi pengelolaannya di bawah Fakultas Kesehatan, di mana pejabat yang menerbitkan adalah Dirjen Dikti saat itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta ini memiliki visi, yaitu menjadi universitas unggul dan terdepan yang mandiri, terpercaya, kompetitif, dan memiliki tata kelola yang baik di tingkat nasional pada tahun 2037, serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Nah, visi ini kemudian diturunkan menjadi visi fakultas, di mana visi fakultas di sini adalah menjadi fakultas yang unggul dan terdepan di bidang kesehatan di tingkat nasional pada tahun 2037 serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Nah, keunggulan di bidang kesehatan di sini adalah pada Fakultas Kesehatan Unjaya ini difokuskan pada teknologi informasi kesehatan, di mana dari visi ini kemudian diturunkan ke dalam visi masing-masing prodi, kemudian diturunkan juga ke dalam kurikulum masing-masing prodi, sehingga harapannya visi ini dapat tercapai melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun misinya adalah yang pertama melaksanakan pendidikan yang bermutu dan responsif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi. Ya, jadi kita dalam pelaksanaan pendidikan ini harus senantiasa pertama adalah menjaga mutu, kemudian yang kedua responsif, artinya setiap ada perubahan berkaitan dengan kebijakan, perubahan ilmu dan teknologi, perubahan lingkungan, maka kita harus merespon dengan cara yang positif sehingga kurikulum yang kita gunakan itu selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya bangsa, serta menghasilkan produk-produk inovasi berbasis teknologi. Misi yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian melakukan kerjasama yang berkelanjutan dengan stakeholder untuk meningkatkan atau mewujudkan daya saing global, menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen yang baik, di sini dalam upaya untuk mencapai good university governance, kemudian mendalami dan mengembangkan nilai-nilai perjuangan Jenderal Ahmad Yani untuk diterapkan oleh sivitas akademika dan pendukungnya. Nah, nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani sendiri karena ini nantinya akan menjadi ciri khas atau profil dari lulusan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, ini perlu Anda ketahui semuanya bahwa inilah nilai-nilai yang nantinya harus dimiliki oleh para sivitas akademika di Unjaya ini. Ya, yang pertama adalah gigih dalam mencapai prestasi, artinya tidak pantang menyerah juga. Kemudian jiwa kepemimpinan yang tinggi, ya sesuai dengan topik dari PKKMB tahun ini, yaitu leadership. Kemudian mengutamakan kemerdekaan, pantang atau tidak kenal menyerah, patriotisme, heroisme, rela dan ikhlas berkorban tanpa pamrih, kemudian berani atau mau mengambil risiko, nasionalisme, inovatif, mengutamakan persatuan dan kebersamaan. Nah, inilah 13 nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani yang ini dituangkan menjadi profil lulusan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah,
Profilnya adalah apa? Inilah profilnya, yaitu Aditya Mahatma Daksa, di mana nilai-nilai tersebut itu dirangkum menjadi satu profil. Yang pertama adalah Aditya yang artinya pandai dan bijaksana, Mahatma itu berjiwa besar, dan Daksa adalah cakap dan ahli. Nah, itulah profil yang diharapkan dari lulusan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, kemudian di Fakultas Kesehatan sendiri kita saat ini menyelenggarakan atau mengelola 8 program studi. Ya, 8 program studi ini terdiri, yang pertama adalah program studi keperawatan jenjangnya S1, di mana untuk prodi keperawatan ini berdiri sejak tahun 2006. Saat ini kita sudah memiliki akreditasi B. Kemudian program studi D3 kebidanan ini juga sama 2006. Jadi pada saat awal berdirinya STIKES ini ada 2 prodi yang diajukan. Ini akreditasinya juga saat ini B, dan tahun ini kita sedang mempersiapkan untuk reakreditasi. Kemudian pendidikan profesi nurse, ini jenjangnya profesi, merupakan kelanjutan dari S1 keperawatan. Ini mulai berdiri tahun 2009 dengan akreditasi juga B. Kemudian prodi rekam medis dan informasi kesehatan, ini mulai berdiri tahun 2013, akreditasi B. Program studi farmasi dan teknologi bank darah, ini memperoleh izin di tahun yang sama, yaitu tahun 2016. Saat ini akreditasinya memang masih C. Nah, untuk farmasi saat ini kami juga masih sedang menunggu jadwal visitasi atau asesmen lapangan. Semoga dari hasil asesmen lapangan ini kita bisa meningkatkan nilai yang sudah diperoleh. Kemudian untuk program studi kebidanan dan pendidikan profesi bidan ini adalah program studi yang paling baru di Fakultas Kesehatan, karena ini baru berdiri mulai tahun 2018, di mana saat itu setelah keluarnya izin jadi universitas, kemudian pada akhir 2018 kita memperoleh izin pendirian untuk kedua program studi ini, yaitu program studi kebidanan S1 dan pendidikan profesi bidan. Dan kedua prodi ini juga sudah melakukan reakreditasi di tahun ini dengan hasil akreditasinya adalah baik. Ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan struktur organisasi untuk bidang akademik. Nah, wakil dekan di sini sebagai satu kesatuan pimpinan di tingkat fakultas. Jadi di tingkat fakultas ini ada pimpinannya adalah dekan, kemudian dibantu oleh 2 wakil dekan saat ini, di mana wakil dekan 1 ini membidangi bidang akademik dan kemahasiswaan, kemudian wakil dekan 2 membidangi bidang keuangan dan kepegawaian, bidang umum, keuangan dan kepegawaian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di bawah Wadek 1 ini ada Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atau KBAAK. Nah, di sini KBAAK-nya di Fakultas Kesehatan adalah Bapak Miftahu Darussalam MGAP. Nah, di bawah BAAK ini ada 3 KAUR. Ya, yang pertama adalah KAUR Administrasi Akademik. Di sini yang ngurusin masalah akademik, nilai dan lain sebagainya. KRS itu ada di KAUR Administrasi Akademik, yaitu Bapak Amri Amin Harahap. Kemudian KAUR Operasional Pendidikan, ini pada saat kemarin ini adalah yang terkait dengan pengaturan jadwal kuliah, kemudian penggunaan ruangan kelas ya. Namun karena sekarang ini adalah masih daring, sehingga fokusnya di pengaturan jadwal yang luring ya. Jadi nanti akan dikoordinasikan dengan KAUR Operasional Pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah KAUR Kemahasiswaan, Alumni dan Pusat Karir. Nah, ini kebetulan ini adalah mohon maaf, ini yang KAUR Operasional Pendidikan ini adalah Bapak Sri Widiatmoko. Kemudian untuk KAUR Kemahasiswaan, Alumni dan Pusat Karir ini adalah Bapak Wasisto Buditomo. Nah, ini yang nanti akan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di tingkat fakultas, termasuk permasalahan-permasalahan kemahasiswaan ini juga nanti akan melalui KAUR Kemahasiswaan, Alumni dan Pusat Karir. Nah, adapun program pendidikan nanti yang akan Anda lalui semuanya di fakultas ini adalah mulai dari tahapan awal. Pertama adalah registrasi. Registrasi ini adalah tahapan pendaftaran, di mana prosesnya ini ada ketentuannya, gitu ya. Jadi untuk bisa melakukan registrasi, yang pertama ada administrasi akademik dan ada administrasi keuangan untuk bisa masuk ke registrasi. Jadi terpenuhi dulu administrasi keuangannya, dipenuhi sesuai dengan ketentuan, kemudian administrasi akademiknya nanti adalah dengan pengisian kartu rencana studi. Nah, untuk registrasi ini Anda semua sebagai mahasiswa baru ini artinya sudah tercatat atau terregistrasi. Nanti secara akademik nanti setelah kegiatan PKKMB ini mungkin nanti akan ada jadwal untuk pengisian KRS bagi para mahasiswa baru. Nah,
setiap semester registrasi ini dilakukan atau nanti akan ada re-registrasi atau re-registrasi. Jadi setiap semester Anda semuanya harus mengisi kartu rencana studi sesuai dengan mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. Kemudian proses pembelajaran yang dilakukan ya setelah terregistrasi baru dapat mengikuti proses pembelajaran. Kemudian pada akhir semester dilakukan evaluasi, ada ujian akhir dan ada ujian kompetensi. Nah, ini setidaknya adalah rangkaian kegiatan yang nanti akan dilalui oleh Anda semuanya pada saat mengikuti pendidikan di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta ini. Nah, untuk ketentuan registrasi, ya, pertama mahasiswa wajib registrasi keuangan dan registrasi akademik. Tadi saya sampaikan terkait dengan registrasi keuangan mungkin nanti akan dijelaskan secara detail oleh Wakil Dekan 2. Kemudian terkait dengan registrasi akademik, ini nanti Anda semuanya adalah melakukan pengisian KRS secara online. Kita melalui sistem namanya Portik. Ya, gitu. Kemudian mahasiswa yang telah melakukan registrasi berhak mendapatkan KTM dan NPM. Ya, jadi Anda semuanya setelah terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta ini, nanti sebagai buktinya adalah Anda akan memperoleh kartu tanda mahasiswa dan nomor pokok mahasiswa. Registrasi dilakukan setiap semester pada waktu yang telah ditetapkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya registrasi nanti setiap semester akan ada registrasi ulang atau registrasi. Nah, terkait dengan kurikulum, ini Anda semuanya perlu ketahui di awal bahwa kurikulum secara ketentuan untuk program-program studi ini semuanya ada ketentuannya. Yang pertama adalah untuk profesi nurse. Profesi nurse ini saat ini beban SKS-nya adalah 38 SKS, ditempuh atau lama studinya 1 tahun atau 2 semester. Nah, seandainya tidak bisa menyelesaikan dalam 1 tahun, masih ada waktu untuk studi maksimal. Jadi lama studi maksimal adalah 3 tahun. Jadi yang dimaksud lama studi maksimal di sini adalah batas toleransi kalau misalkan tidak dapat menyelesaikan proses pendidikan tepat waktu. Gelar lulusannya adalah nurse atau NS. Kemudian untuk S1 keperawatan, beban SKS ada 149, lama studinya 4 tahun. Ya, maksimal studinya adalah 7 tahun dengan gelar SKEP atau sarjana keperawatan. Kemudian farmasi ada 144 SKS dengan lama studi juga 4 tahun karena jenjangnya adalah S1. Kemudian lama studi maksimal 7 tahun dengan gelar S-Pharm ya, sarjana farmasi. Untuk program studi kebidanan D3 ini ada 108 SKS yang harus ditempuh, di mana 108 ini akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun dengan lama studi maksimal 5 tahun. Untuk gelarnya adalah ahli media kebidanan. Kemudian program studi RMIK ini juga jenjang diploma 3. Jumlah SKS-nya 112, lama studi 3 tahun, maksimal 5 tahun dengan gelar ahli media kesehatan. Kemudian teknologi bank darah dengan jumlah SKS 108, lama studi 3 tahun dan lama studi maksimal 5 tahun dengan gelar juga ahli media kesehatan. Kemudian sarjana kebidanan itu ada 148 SKS, lama studinya adalah 4 tahun karena jenjang S1, maksimal studinya adalah 7 tahun dengan gelar adalah S-Kep atau sarjana kebidanan. Nah, kemudian dari S1 kebidanan ini nantinya akan lanjut ke pendidikan profesi bidan dengan besaran SKS, mohon maaf ini harusnya 38 SKS ya. Kemudian lama studinya 1 tahun atau 2 semester, lama studi maksimal 3 tahun dengan gelar nantinya adalah bidan atau BD. Seperti itu dah. Ini nanti tahapan-tahapan yang nanti akan dilalui selama masa studi ini. Untuk diploma 3 setidaknya 3 tahun, S1 setidaknya 4 tahun ya. Saya mengharapkan kalian semuanya bisa tepat waktu ya. Ya, meskipun nanti masih betah di Unjani, ya jangan sampai nanti melewati masa studi maksimal. Gitu harapannya sih semuanya, saya mengharapkan yang masuk tahun ini semuanya dapat lulus tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ini. Ya, kalaupun tidak bisa tepat waktu, ini masih ada batasan. Seandainya nanti Anda semuanya bisa mengalami kendala dalam proses pendidikannya sehingga batasan waktunya adalah ini. Tidak boleh dilewati. Kalau dilewati bagaimana? Oh, udah 7 tahun tapi nggak lulus juga. Ya mohon maaf, ya pada akhirnya nanti akan di DO seperti itu. Nah, untuk proses pembelajaran yang dilakukan, bentuk pembelajarannya ini adalah dalam bentuk kuliah, ya kuliah di kelas. Nanti untuk kuliah ini selama masa pandemi ini kita memang untuk yang teori akan dilaksanakan secara daring. Daringnya melalui e-learning ya. Nanti akan dikenalkan dengan e-learning kita.
Kemudian tutorial, praktikum, dan praktik lapangan. Nah, untuk praktik lapangan ini juga nantinya akan ada target-target yang harus Anda penuhi sebelum lulus atau sebelum menyelesaikan proses pendidikan sebagai syarat lulusan juga. Kemudian ujian nanti yang akan dilalui ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bentuknya adalah CBT atau computer based test, di mana selama masa pandemi ini untuk computer based test ini juga akan dilaksanakan secara online dari tempat masing-masing. Kemudian untuk ujian praktikum nanti bisa ada yang dengan metode OC, ya, kemudian ujian praktikum langsung dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk ujian praktikumnya. Sedangkan untuk praktik lapangan biasanya adalah dilaksanakan ujian di lahan praktik. Nah, untuk proses pembelajaran ini mungkin perlu diketahui juga bahwa selama pandemi ini kegiatan pembelajaran yang sifatnya teori ini semuanya akan dilaksanakan secara daring melalui e-learning. Baik itu teori daring itu ada dua macam ya. Jadi daring itu ada yang sifatnya sinkron atau synchronize, ada yang asinkron. Kalau yang synchronize itu ya misalnya kita tatap muka langsung ya. Contohnya melalui Zoom, Google Classroom ya, atau mungkin platform yang lainnya. Itu yang dilaksanakan secara sinkron. Jadi langsung pada satu waktu yang sama. Kalau asinkron ini sifatnya tidak langsung. Jadi nanti biasanya dosen akan menyampaikan materi atau mengirimkan materi melalui e-link atau e-learning, kemudian Anda mempelajari, kemudian nanti diberikan tugas tertentu, kemudian nanti akan dievaluasi seperti itu. Nah, untuk mengaksesnya kapan saja, yaitu yang asinkron. Gitu ya. Jadi nanti bentuk yang pembelajaran kuliahnya seperti itu. Tutorial juga sama. Untuk praktikum ini kita masih blended. Blended itu dalam arti gabungan antara daring dengan luring. Ya, jadi untuk kompetensi-kompetensi tertentu yang memang sekiranya itu bukan hal kompetensi yang krusial, ya, atau yang vital, masih bisa dicapai secara daring, maka dilaksanakan secara daring. Tetapi untuk kompetensi-kompetensi yang memang itu krusial dan harus dilaksanakan atau dilakukan oleh mahasiswa secara luring, maka proses pembelajarannya nanti akan dilaksanakan secara luring. Gitu ya. Nah, terkait dengan jadwal kapan luring, kapan daring, nah nanti akan disampaikan oleh masing-masing prodinya pada saat pengenalan jadwal pembelajaran ataupun kalender akademik. Seperti itu ya. Kemudian untuk praktik lapangan ini harapannya kita akan saat ini kita agendakan semuanya praktik lapangan akan dilaksanakan secara luring semuanya. Tetapi dalam pelaksanaannya nanti kita masih mempertimbangkan atau melihat situasi dan kondisi juga. Seandainya kita semua tidak berharap bahwa kasus COVID ini meningkat ya, tetapi seandainya suatu saat kok ternyata ada peningkatan kasus lagi, kemudian keamanan mahasiswa ketika luring juga dikhawatirkan, sehingga mungkin nanti praktik lapangan akan kita kombinasi dengan daring. Tetapi saat ini kami merencanakan untuk praktik lapangan semuanya dilaksanakan secara luring atau secara langsung, gitu ya. Jadi nanti kalian semua akan diterjunkan ke lahan praktik. Nah, terkait dengan proses pembelajaran tadi, ada ketentuan kehadiran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa agar dapat mengikuti ujian. Ya, ujian akhirnya. Yang pertama adalah untuk kehadiran teori ini minimal 70%. Jadi misalnya selama satu semester ini teorinya ini kehadirannya misalkan dijadwalkan 10 kali. Nah, dari 10 kali ini berarti Anda tidak boleh lebih dari 3 kali tidak hadir. Kalau lebih dari 3 kali berarti kan kurang dari 70% kehadirannya. Maka nanti sanksinya adalah tidak bisa mengikuti ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Seperti itu. Ya, jadi mohon diperhatikan terkait dengan kehadiran minimal. Ketentuan kehadiran minimal ini agar Anda semuanya dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan lancar. Gitu. Kemudian untuk kegiatan praktik, ini baik itu praktikum di laboratorium maupun praktik lapangan, ini ketentuannya adalah 100% kehadirannya. Jadi kalau seandainya Anda tidak bisa memenuhi 100%, ternyata dalam pelaksanaan praktik lapangan kok Anda sakit nih. Berarti karena sakit tetap harus mengganti. Karena kalau nggak mengganti kehadirannya kan jadi kurang dari 100%. Ya. Ketika kurang dari 100% kan nggak bisa ujian. Nah, seperti itu. Jadi kalau sakit menggantinya cukup 1 hari. Misalkan 1 hari sakit, ya mengganti 1 hari. Tapi kalau izin, 1 hari izin, menggantinya 2 hari. Ya. 1 hari tidak hadir tanpa keterangan, maka menggantinya 3 hari. Nah, seperti itu hitungannya untuk kehadiran di kegiatan praktikum maupun di praktek lapangan. Nah,
untuk proses pembelajaran di sini dan juga kurikulum ini kita menggunakan satuan kredit semester ya, sesuai dengan SNDikti. Nah, ini perlu Anda ketahui juga karena kita sistemnya adalah menggunakan SKS atau satuan kredit semester. Maka perlu dilihat bahwa sesuai dengan SNDikti ini, satu SKS ini berarti 170 menit kegiatan belajar mahasiswa per minggu per semester. Nah, untuk SKS yang sifatnya teori atau kuliah, kegiatan tatap mukanya atau kuliah ini dilaksanakan tatap mukanya 50 menit, kegiatan terstruktur itu 60 menit, dan kegiatan mandiri 60 menit. Sehingga nanti untuk penjadwalan tatap muka dengan dosen hanya 50 menit. Kalau bentuk kegiatannya dalam bentuk responsi, tutorial, atau seminar, maka kegiatan tatap mukanya adalah 100 menit. Ya, kegiatan mandirinya adalah 70 menit. Sedangkan kalau kegiatannya berupa praktikum, praktek lapangan, maka 170 menit itu harus full dilaksanakan secara tatap muka. Seperti itu. Nah, gambarannya bagaimana? Seandainya misalnya ada satu mata kuliah itu bebannya adalah 1 SKS. Maka nanti dalam setiap minggunya berarti pertemuannya adalah 50 menit. Kalau sifatannya atau bentuknya kuliah. Untuk tatap mukanya 50 menit, terstrukturnya 60, mandirinya 60 menit. Gitu. Ya, kalau misalkan praktek itu, misalkan kalau praktek itu biasanya kita blok. Ya, jadi kita nggak berhitung per minggu, tetapi hitungannya misalkan satu praktek itu nilainya 2 SKS, berarti 2 SKS dikali 170 menit dikali dengan 16 minggu efektif. Karena dalam satu semester ini kan minggu efektifnya ini antara 14 sampai 18 minggu. Seperti itu. Itu harus kita penuhi. Jadi, itu nanti dihitung berapa jam dalam satu semester itu, kemudian dari misalkan ketemu 40 jam nih. 40 jam ini dibagi atau 80 jam ya. 80 jam kalau praktek di lapangan itu biasanya kita bagi satu shift itu 8 jam misalkan, karena dalam satu hari biasanya dibagi 3 shift. Jadi dalam satu waktu praktek itu 8 jam, berarti 80 dibagi 8 jam. Berarti ketemulah nanti lama prakteknya jadi 10 hari misalnya, seperti itu ya. Jadi itu untuk penghitungan untuk SKS yang praktik lapangan. Itu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saat ini memang kami masih menyusun untuk rancangan implementasi untuk MBKM ini. Tetapi ini perlu Anda semuanya ketahui dulu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Prinsipnya apa sih MBKM ini? Prinsipnya adalah mahasiswa ini mempunyai hak untuk belajar di luar program studinya, itu setidaknya diberikan waktu adalah 3 semester. Ya, haknya adalah 3 semester. Di mana dari 3 semester itu adalah 1 semester itu dilaksanakan di dalam institusi di prodi yang berbeda, sedangkan 2 semester ini dilaksanakan di luar perguruan tinggi. Kalau 1 semesternya tadi di dalam perguruan tinggi. Jadi kalau misalkan kita di Unjaya ya berarti 1 semesternya itu Anda di Unjaya gitu. Tetapi misalkan mengambil mata kuliah di prodi yang berbeda. Misalnya Anda dari prodi keperawatan, kemudian mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan informatika atau komputer misalnya, ngambil mata kuliah informatika atau sistem informasi di fakultas informatika atau di prodi informatika misalnya, seperti itu. Nah, itu dimungkinkan seperti itu. Yaitu untuk hak yang 1 semester di dalam perguruan tinggi. Nah, 2 semesternya di luar perguruan tinggi. Di luar perguruan tinggi ini bentuknya apa? Nah, ini bentuk program MBKM yang di luar perguruan tinggi. Ya, mohon maaf, ini harusnya sekarang ada 9 karena ada tambahan ya, baru-baru ini ada tambahan untuk program MBKM ini. Ini meliputi yang pertama adalah kegiatan pertukaran pelajar. Nah, ini kami saat ini sedang merancang ya bagaimana mekanisme kalau untuk pelaksanaan pertukaran pelajar. Kemudian magang atau praktek kerja. Ya, kalau kesehatan ini sudah pasti nih kegiatan praktek kerja kan dilaksanakan di lahan praktek ya. Jadi ini masuk juga di dalam kegiatan MBKM. Kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ini contohnya kalau sekarang itu dari program Dikti itu meluncurkan program yang namanya kampus mengajar. Nah, itu ada mahasiswa yang ikut, itu juga bisa diakui sebagai program MBKM. Kemudian kegiatan penelitian atau riset. Proyek kemanusiaan, contohnya adalah para relawan-relawan COVID. Ya, ini karena ada beberapa mahasiswa juga di Fakultas Kesehatan ini yang menjadi relawan COVID, baik itu dia sebagai tenaga tracking atau tracing ya, seperti itu.
ini juga nanti dihargai dalam bentuk SKS. Jadi nanti kegiatan-kegiatan ini nanti akan dikonversi ke dalam SKS yang mana itu akan masuk ke dalam kurikulum yang ada di masing-masing prodi. Nah, itu. Kemudian kegiatan kewirausahaan ini juga bisa masuk studi atau proyek independen serta membangun desa atau dalam bentuk kegiatan KKN tematik. Nah, satu lagi tambahannya untuk MBKM ini adalah bela negara. Itu juga masuk dalam kegiatan MBKM. Nah, ini nanti dipersiapkan saja karena nanti mungkin dalam waktu dekat nanti akan disosialisasikan terkait dengan bagaimana prosedur atau mekanisme untuk pengambilan mata kuliah yang di luar program studi ini. Itu. Nah, berikutnya adalah untuk penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran perlu diketahui juga bahwa batas lulus mata kuliah di Fakultas Kesehatan ini adalah BC. Artinya, ketika Anda semuanya melaksanakan UTS ataupun UAS, itu nilai minimal atau bisa dikatakan lulus itu kalau nilainya 62. Kalau kurang dari itu, ya nggak lulus. Gitu. Nah, kemudian rentang nilainya ini ada angka mutu dan ada huruf mutu. Jadi kalau misalkan nilainya 62 sampai 64, ini berarti angka mutunya 2,5, huruf mutunya BC. 65 sampai 67 dan seterusnya sampai 85 sampai 100, ini rentangnya atau hurufnya adalah A. Ya, seperti itu. Kemudian ketentuan penilaian, batas akhir nilai akhir mata kuliah adalah 62, tadi sudah saya sampaikan untuk batas lulusnya. Kemudian penentuan nilai akhir berdasarkan komponen proses dan hasil. Ya, ini juga nanti tergantung kembali ke masing-masing mata kuliah dan juga RTS-nya. Kemudian batas nilai CBT adalah 62, sedangkan untuk praktek itu adalah B. Baik itu praktikum di laboratorium maupun praktek lapangan, itu minimal harus dinyatakan lulus itu nilainya harus B. Kalau kurang dari ini, tidak bisa diluluskan. Seperti itu. Nah, kalau seandainya Anda tidak bisa lulus dalam satu waktu ujian tersebut, Anda masih punya kesempatan untuk melakukan ujian ulang maksimal 2 kali. Kalau sampai 2 kali nggak lulus juga, oh berarti mata kuliah itu nggak lulus. Gitu. Dan itu nanti harus mengulang, apakah nanti mengulangnya di semester antara atau semester perbaikan atau mengulang bersama dengan adik tingkatnya. Gitu. Kemudian nilai hasil ujian maksimal adalah BC. Jadi mau sebagus apapun nilai hasil ujian ulang, ya misalkan kemarin pada saat ujian utama nilainya 40, tapi pada saat ujian ulang nilainya 100, tetap saja nanti yang diakui adalah nilai standar batas lulus, yaitu 62. Gitu. Nah, kemudian nilai-nilai yang Anda peroleh dalam setiap semester itu nanti akan diakumulasi atau dikumulatifkan di akhir periode pendidikan. Jadi misalkan di D3 berarti 3 tahun, kemudian di S1 berarti di semester 8, ya. Kemudian pada saat kelulusan itu nanti akan dilihat IPK-nya. Nah, batas IPK agar dapat dinyatakan lulus untuk program diploma dan sarjana ini harus minimal lebih dari sama dengan 2,0. Kalau di jumlah ternyata IPK-nya kurang dari 2,0, maka tidak bisa dinyatakan lulus. Ya, kemudian kalau IPK-nya 2,76, jadi kalau yang IPK-nya 2 sampai 2,75 itu predikatnya nggak ada. Predikatnya ya lulus aja dari batas lulus. Gitu. Tapi kalau 2,76 sampai 3 itu predikatnya memuaskan, 3,01 sampai 3,5 ini sangat memuaskan, dan lebih dari 3,5 atau 3,51 ke atas itu nanti predikatnya adalah dengan pujian atau sering kita dengar dengan atau kita sebut dengan cum laude. Gitu. Nah, ini adalah nanti predikat kelulusan yang nanti akan disesuaikan dengan perolehan IPK yang Anda miliki masing-masing. Nah, berikutnya adalah ada uji kompetensi nasional. Nah, perlu diketahui bahwa di bidang kesehatan ini juga sudah memberlakukan exit exam. Apa itu exit exam? Ya, exit exam ini adalah bahwa uji kompetensi nasional itu dijadikan sebagai syarat kelulusan. Nanti ada perhitungannya sendiri, ya. Itu. Jadi yang sudah memberlakukan exit exam itu adalah profesi nurse, D3 kebidanan, profesi bidan, dan rekam medis. Untuk saat ini, tahun ini adalah perdana. Tahun ini adalah baru pertama kali mulai diberlakukan exit exam, khususnya untuk 3 prodi ini. Untuk prodi yang lain, untuk TBD ini belum diberlakukan, tapi sudah mulai pelaksanaan tryout tahun ini. Untuk S1 farmasi tidak ada uji kompetensi karena uji kompetensinya nanti adalah pada saat di profesi apoteker. Gitu. Nah,
Untuk mendukung proses pembelajaran, ini kami telah menyediakan berbagai macam sistem informasi. Di antaranya adalah Pordik Unjaya, di mana Pordik ini tadi saya sampaikan adalah untuk registrasi, ya, pengisian KRS, kemudian melihat nilai, kemudian memantau registrasinya, itu nanti akan melalui ini. Di mana Pordik ini dapat diakses oleh orang tua dan juga oleh mahasiswa, sehingga harapannya nanti orang tua juga akan diberikan akun Pordik, sehingga nanti orang tua ini nanti akan dapat memantau, oh nilai mahasiswa atau nilai putranya ini berapa nih, oh tunggakannya berapa nih, oh kemarin itu SPP-nya udah dibayarkan belum nih. Nah itu nanti akan bisa dipantau melalui portal orang tua di pordik.unjaya.ac.id. Gitu. Kemudian setelah melakukan registrasi, nanti setiap awal semester nanti mahasiswa akan diberikan status. Status mahasiswa ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah aktif, artinya melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian kalau misalkan dalam setiap semester itu ada yang tidak melakukan registrasi, maka nanti akan distatuskan non-aktif. Berarti mahasiswa ini nggak bisa mengikuti proses pembelajaran karena dia non-aktif. Gitu. Jadi ingat-ingat ya, nanti pada saat awal semester Anda harus ingat bahwa ketika jadwalnya registrasi ya lakukanlah registrasi, jangan sampai terlewat gitu. Kemudian karena ini nanti pengaruhnya ke e-learning, meskipun saat ini kita dengan daring, itu nanti akan pengaruh ke sana. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak melakukan registrasi itu nanti akun e-learningnya akan diblok atau akan diblokir. Ya, akan dibuka kalau sudah memenuhi ketentuan. Nah, kemudian cuti. Mahasiswa juga boleh mengajukan cuti. Mahasiswa punya hak untuk mengajukan cuti. Ya, tetapi cuti ini tidak boleh untuk mahasiswa di tingkat pertama. Jadi semester 1 2 ini nggak boleh. Itu baru boleh cuti itu nanti kalau sudah masuk ke tingkat kedua. Batas maksimal cuti adalah 2 periode registrasi untuk D3 dan 4 periode registrasi untuk S1. Ya, 2 periode ini dalam arti D3 berarti 1 tahun maksimal, kalau S1 maksimal 2 tahun. Ya, meskipun cuti maupun non-aktif, ini tetap ada kewajiban pembayaran biaya SPP. Ya, kalau untuk yang cuti adalah 20% dari SPP tetap. Sementara untuk yang non-aktif itu, kalau misalkan seandainya mau aktif lagi, dia harus membayar dulu 10% dari SPP tetapnya. Kemudian ada yang disebut dengan status cuti sepihak. Cuti sepihak ini bagaimana? Jadi begini, pada saat awal registrasi, mahasiswa sudah melakukan atau mengisi KRS. Tapi dalam perjalanannya ternyata di tengah-tengah semester ini mahasiswa terkendala nih sehingga ngadat atau mogok. Akhirnya tidak aktif. Nah, ketika tidak aktif maka nanti yang akan menstatuskan atau mengajukan cuti adalah prodinya. Itu nanti akan distatuskan dengan status namanya cuti sepihak. Berikutnya adalah ada mahasiswa yang tidak naik tingkat. Jadi kalau misalkan mahasiswa mempunyai nilai D atau E sejumlah lebih dari 10 SKS atau 12 SKS pada sistem blok, maka mahasiswa dinyatakan tidak naik tingkat. Ya, naik tingkat hanya boleh 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali nanti akan ada ketentuan untuk drop out atau keluar. Kemudian berikutnya adalah peraturan dan tata tertib. Ya, untuk di Fakultas Kesehatan ini, khusus Fakultas Kesehatan ini memang diberikan seragam. Ya, meskipun nanti dalam pelaksanaannya ketika saat ini kita adalah dengan pembelajaran daring, nanti tetap diharapkan Anda semua tetap menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan. Ya, itu. Jadi ini ketentuannya untuk seragam mahasiswa ada seragam harian dan seragam praktek. Mungkin Anda semuanya sudah mengetahui. Jika belum, nanti Anda bisa melakukan berkoordinasi dengan KAUR kemahasiswaan, yaitu Bapak Tommy. Ya. Kemudian ada hak dan kewajiban untuk mahasiswa, larangan dan penghargaan, jenis dan kualifikasinya, ada sanksi kalau misalkan melanggar ketentuan, ada tim penegak tata tertib dan acara pemeriksaan, serta ada ketentuan tambahan lainnya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan organisasi kemahasiswaan. Di Fakultas Kesehatan ini, organisasi mahasiswa ini terdiri dari BEM dan HIMA. Ada juga UKM, tetapi UKM yang memang khusus bidang kesehatan. Ya, untuk BEM dan HIMA itu sendiri ada BEM fakultas, kemudian HIMA ini adalah himpunan mahasiswa, ini ada himpunan mahasiswa keperawatan, kebidanan, Himarmika, Himafar, dan Himabada. Ya, untuk Himika ini adalah untuk mahasiswa S1 keperawatan dan nurse, Himabi ini untuk mahasiswa D3, S1 dan profesi bidan. Gitu. Nah,
Kemudian untuk UKM-nya, untuk UKM ini ada di tingkat universitas. Ya, nanti mungkin sudah lebih dari ini ya, nanti sudah disosialisasikan barangkali oleh Pak Arif selaku Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni di tingkat universitas, karena UKM ini pengelolaannya di tingkat universitas, kecuali adalah UKM yang memang khusus bidang kesehatan, yaitu FANS ya, First Aid Nursing, itu ada di Fakultas Kesehatan, khusus untuk yang mahasiswa dari Prodi Keperawatan. Nah, Fakultas atau Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta ini juga menyediakan berbagai macam beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa KIP kuliah. Kebetulan untuk tahun ini Fakultas Kesehatan ini ada 20 mahasiswa ya, ada 20 mahasiswa yang memperoleh kuota untuk KIP kuliah. Kemudian ada beasiswa KBAD, jadi khusus keluarga besar dari TNI Angkatan Darat. Beasiswa prestasi akademik, nanti peringkat 1 dan peringkat 2 setiap semesternya nanti akan mendapatkan beasiswa atau reward lah seperti itu. Kemudian ada beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik, BPP, bantuan biaya pendidikan. Ini yang oleh Dikti juga. Kemudian beasiswa Dipora, beasiswa BRI, dan ada apresiasi dari mitra saat Disnatalis maupun saat wisuda. Biasanya nanti akan diberikan pada saat wisuda atau Disnatalis. Kemudian untuk alumni, mohon maaf ini saya belum update. Ini harusnya kalau sampai dengan tahun 2020 ini udah 4 ribuan alumni ya, yang sudah tersebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Upaya yang dilakukan ada pembekalan alumni sebelum lulus, kemudian melakukan job rekrutmen. Nanti biasanya kita mendatangkan rumah sakit ke kampus, kemudian nanti Anda semuanya bisa mengikuti atau mengikuti rekrutmen di rumah sakit tersebut yang diadakan di kampus. Kemudian kita juga memfasilitasi ada job fair bersama dengan perkumpulan perguruan tinggi kesehatan di Yogyakarta, dan nanti ada alumni, ada ikatan alumninya namanya adalah Ikamaya. Jadi saat Anda lulus semuanya harus tergabung di dalam ikatan alumni Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Ya, saya rasa itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan bidang akademik dan kemahasiswaan. Semoga sedikit bisa memberikan gambaran bagi Anda semuanya untuk mengenal lebih jauh tentang bidang akademik dan kemahasiswaan di Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Ya, semoga Anda semuanya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran atau mengikuti proses pendidikan di Fakultas Kesehatan Unjaya dengan baik, dengan lancar, sehingga dapat lulus tepat waktu sesuai dengan harapan Anda semuanya. Terima kasih, tetap semangat, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadek 2 atau Wakil Dekan 2 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, dengan saya Tias. Baik, kali ini adalah paparan fakultas pada bidang umum dan juga keuangan. Jadi di bidang 2 ini kita akan berbicara banyak terkait dengan bagaimana bagian umum ya, mungkin yang ingin dijelaskan bagaimana fasilitas yang ada di Fakultas Kesehatan, dan juga bagaimana sih Bu Tia secara teknis pembayaran di Fakultas Kesehatan. Baik, langsung saja. Selamat datang di Fakultas Kesehatan Unjani Yogyakarta atau Unjaya yang kita kenal. Dan ini adalah gedung tampak depan dari Fakultas Kesehatan, dan ini adalah jajaran dari sivitas akademika dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta yang dahulunya yaitu Stikes Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dan sejak 2018 kita telah bergabung menjadi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, sehingga saat ini sudah hampir berjalan 3 tahun gitu ya universitas ini. Nah, oke, selanjutnya saya juga akan perkenalkan struktur kami di bidang 2, yaitu saya sendiri Tias sebagai Wadek 2. Nanti saya juga akan perkenalkan satu persatu. Di sini ada karena bagian umum dan keuangan, di mana kami memiliki beberapa KUR di bagian umum, kemudian KUR keuangan, Rengar, dan TIK. Selanjutnya, baik. Nah, ini adalah wajah dari para kabak di sini ya. Jadi saya dibantu oleh kabak umum dan keuangan. Di sini ada Bapak Hardi, itu yang nanti kita
lihatkan satu persatu. Kemudian ini Bu Inari, ini kalau bertemu di keuangan, di adalah PAUD keuangan. Kemudian ini Bu Afifin, ya. Kemudian ini adalah Pak Dedi. Jadi kalau nanti banyak yang terkait dengan bagaimana terkait dengan komputer, CBT, gitu ya, itu banyak nanti berhubungan dengan Pak Dedi. Nah, selain dari tadi pejabat struktural yang kami perkenalkan, di sini juga saya coba untuk memperkenalkan staf kami di bidang 2. Jadi mungkin nanti bakalan banyak ketemu kalau kalian datang luring ya, kalau nanti kalian sudah saatnya ya, kita kan sedang masa proses dengan segala apa yang ada di saat ini dengan COVID-19 ya, pandemi ini semoga segera berlalu. Tetapi nanti kami berharap ya ketika kalian nanti datang gitu ya, paling tidak dari sekarang kami sudah perkenalkan gitu ya staf di bidang 2 yang di sini ada Pak Imam, Pak Budi gitu ya, ini bagian TIK, Pak Imam ini bagian umum, kemudian Pak Ruby ini juga di bagian umum, kemudian Mbak Diah. Nah, Mbak Diah ini nanti yang bakalan memverifikasi seluruh pembayaran. Jadi kalau ada permasalahan keuangan ini udah terkenal nih Mbak Diah nih biasanya. Nah, Bu Diah ini yang nanti akan memverifikasi proses dari keuangan kalian. Berikutnya ini Bu Yaya, gitu ya. Kemudian Pak Yono, ini kalau bagian umum, kalau ada permasalahan misalkan kalian organisasi mahasiswa, kemudian ada masalah dengan fasilitas yang ada di kami, boleh nanti berbicara dengan Pak Antom. Kemudian ini juga bagian keuangan, ini Bu Linda. Bu Zuli mungkin tidak terlalu banyak nanti berinteraksi karena di bagian kepegawaian, dan Bu Endarti ini kalau misalkan ketemu sama Pak Dekan, beliau adalah sekretaris dari Pak Dekan, dan ini adalah Pak Gunanto. Pak Gunanto ini bagian TIK, jadi mungkin banyak akan bertemu kalau di bagian TIK ya. Baik, selanjutnya kalian datang ke sini dan mungkin juga melihat gitu ya, yang belum pernah datang ke Jogja, tentunya kalian mencoba untuk melihat fasilitas dari selama ini mungkin website kami, medsos kami, Instagram, mungkin juga TikTok dan sebagainya. Nah, ini kita coba perkenalkan nih dari tampak depan kita, gedung kita di Fakultas Kesehatan Unj Yogyakarta. Ini adalah fasilitas-fasilitas kami yang terdiri dari memang berapa alat transportasi yang digunakan. Cenderung di Fakultas Kesehatan memang kita menggunakan banyak alat transportasi, terutama nanti saya jelaskan proses juga ketika kalian nanti praktek di lahan praktek nanti ya. Kemudian ini gedung A kami ya, ini sampai dengan ini L. Kemudian di sini adalah gedung B ya, bagian belakang. Jadi kalau yang bagian belakang ini kalian nanti akan bertemu dengan kaprodi, dosen ini di bagian ini. Kemudian sebagian laboratorium kami juga ada di lantai 3 juga. Kemudian nanti di lantai 4 itu sudah ruang kelas juga, dan ya banyak hal yang nanti kalian temukan, mungkin nanti juga akan dilihat dalam video-video berikutnya. Ya ini saya kalau kelas besar sudah biasa ya, tapi kelas diskusi kalau kami sebutkan adalah tutorial. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lili. Di sini tutorial di sini, kemudian di perpustakaannya. Kemudian ini adalah tempat ibaratnya diskusi kalian bisa dilakukan di luar. Kemudian berikutnya nih fasilitas kita, ini laboratorium CBT yang ada 200 unit. Kalau kalian melaksanakan luring, biasanya kita lakukan ujian di laboratorium CBT ini. Kalau untuk laboratoriumnya adalah laboratorium komputer, kalian kalau praktek komputer begitu ya di sini bisa. Dan laboratorium CBT kita digunakan untuk uji kompetensi ya. Jadi yakin bahwa selama ini memang laboratorium kita sudah teruji dan memang sering digunakan untuk uji kompetensi tingkat nasional, sehingga memang ketika kalian besok
lulus gitu ya, dan memerlukan proses dari uji kompetensi, terutama untuk beberapa prodi yang memang mengharuskan berproses untuk uji kompetensi, kami memfasilitasi ini ketika nanti dirujuk oleh dari pusat itu akan digunakan, kami pasti akan sangat terbuka. Jadi kalian bisa ujian di tempat sendiri. Kadang kami harus juga ujian di beberapa tempat di tempat yang lainnya. Berikutnya, ini sebagian dari laboratorium kita ya, ada laboratorium keperawatan gitu ya, kemudian kebidanan, kemudian rekam medis ya. Di laboratorium yang kita gunakan juga sangat terstandar ya, sehingga laboratorium ini kami sangat upayakan sekali agaknya memang harus bisa memenuhi kualifikasi dari kompetensi yang akan kalian dapatkan ketika nanti menjadi tenaga kesehatan di bidang masing-masing, baik itu perawat, bidan, farmasi, kemudian rekam medis, teknologi bank darah, itu ya. Semuanya harus bisa memfasilitasi, sehingga memang kami sangat memenuhi kebutuhan laboratorium yang ada di fakultas ini. Nah, ini fasilitas kita juga ada fasilitas penunjang ya. Di sini ada sarana dan prasarana. Jadi bersyukur kalian yang masuk di Fakultas Kesehatan, memang di sini kami siapkan juga berupa asrama. Memang tidak bisa seluruhnya ada di sini begitu ya, tapi kita memfasilitasi terutama untuk mahasiswa yang dari jauh begitu. Kan tetapi memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan terkait dengan asrama ini. Kemudian ini adalah masjid dekat juga dengan kampus. Nah, berikutnya, oke. Fasilitas berikutnya adalah sumber daya manusia. Ya, yakin bahwa di sini memang kalian akan mendapatkan dosen-dosen yang sangat representatif sekali. Jumlah dosen kita sesuai dengan kebutuhan, artinya sesuai dengan mahasiswa, standar rasionya sudah sesuai, dan seluruhnya kita memiliki dosen dari dalam maupun luar negeri, dan kami sangat fasilitasi dosen untuk menunjang ibaratnya produk-produknya, sehingga juga bisa dikembalikan kepada mahasiswa fasilitas tersebut. Artinya memang sangat jagolah di bidangnya, begitu ya. Kemudian selanjutnya kerjasama penunjang ya. Kita katakan di sini adalah kerjasama kita kalau kita proses pendidikan itu ada pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Kalian secara pengajaran akan banyak berkecimpung atau banyak menggunakan kerjasama penunjang seperti di rumah sakit dan sebagainya. Ini cukup banyak kerjasama kita, jadi jangan khawatir. Jadi kita sangat, sebelum kalian datang kami sudah siapkan lahan praktik ya yang memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di program studi. Selanjutnya yang selalu ditunggu-tunggu ya, teknik pembayarannya gimana ya Bu Tias ya. Nah, proses dari biaya pendidikan yang ada di Fakultas Kesehatan ini bersumber dari mahasiswa, pemerintah, dan juga yayasan. Dan pembayaran dari mahasiswa baru sudah dijelaskan oleh PMB, mungkin ya bisa dilaksanakan 3 kali ya. 3 kali itu yang pertama dilaksanakan pada saat kalian pembayaran pertama, DP pertama, kemudian juga dilaksanakan ketika kalian akan PKKMB, kemudian yang berikutnya adalah sebelum UTS. Nah, selanjutnya pertanyaannya untuk pembayaran yang 3 kali ini hanya dilaksanakan yaitu di 1 semester atau semester 1. Nah, berikutnya Bu Tias kalau semester 2 dan sebagainya, nah itu bisa dibayarkan 2 kali gitu ya. Nah, 2 kali ini sesuai dengan kaldik masing-masing. Biasanya kita ada di mulai sebelum KRS-an atau sebelum semester genap gitu ya. Nanti berikutnya yaitu ada di sebelum UTS begitu. Nah, rekeningnya ke Yayasan Kartika Eka Paksi ya, nanti akan diberitahukan lebih lanjut lagi.
banknya juga Bank BRI. Nah, berikutnya ini rincian pembayaran yang kemudian kemarin juga kalian dapatkan ketika kalian mungkin mendapat informasi berapa saya harus bayar dan sebagainya. Jadi teknik pembayaran di kita di sini terdiri dari SPP tetap, kemudian SPP variabel, kemudian sumbangan pengembangan, kemudian implementasi tridharma, dan juga seragam. Yang kesemuanya ini ya itu dibayarkan pada semester atau semester 1. Nah, ini contohnya hanya yang untuk gelombang 1. Nanti akan ada perubahan ketika gelombang 2 dan gelombang 3 ada penambahan sejumlah nominal gitu. Nah, ini kalau kita lihat gambarannya di semester 1. Jadi sudah tahu ya pembayarannya kalau di semester 1 terdiri dari apa saja dan total biayanya berapa sampai nanti Desember 2021 pembayarannya. Nah, berikutnya, Bu Tias kalau misalkan pembayaran berikutnya bagaimana? Nah, ini ada tekniknya di sini ya. Nah, kalau kita kembalikan bahwa memang Bu Tias selalu bilang bahwa ada SPP tetap, ada SPP variabel. Jadi kalau nanti menuju ke semester 2 dan selanjutnya, nanti pembayarannya adalah SPP tetapnya dulu yang dibayar, baru SPP variabel. Nah, sebulan sebelum semester berikutnya, biasanya admin prodi akan memberitahukan, walaupun di dalam portal akademik nanti juga akan kelihatan. Jadi dari portal kalian nanti sistem kalian juga akan terlihat berapa kalian harus bayar selanjutnya, akan tetapi nanti akan ada informasi yang akan ditandatangani oleh dekan di fakultas berapa pembayaran yang harus kalian bayarkan nanti di semester berikutnya gitu ya. Nah, ini rincian pembayaran sampai dengan total 8 semester atau 6 semester kalau yang diploma. Dan juga untuk yang profesi ya, untuk profesi ini ada juga sampai dengan semester 2. Nah, berikutnya untuk pertanyaannya, Bu, ada nggak biaya di luar SPP gitu ya? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi, pembayaran tersebut di luar SPP adalah untuk wisuda, karena kita akan sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan, dengan jumlah total mahasiswa yang akan diwisuda atau menjadi alumni pada tahun tersebut, sehingga memang perlu estimasi pembiayaan yang memang kurang lebihnya biasanya kita sekitar 1,5 juta. Akan tetapi nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun tersebut, karena kan naik turunnya dan kita lihat kondisinya juga, apalagi dengan kondisi seperti ini pandemi kan belum tentu bisa full semuanya gitu. Berikutnya ujian ulang, kalau misalkan kalian melakukan ujian ulang yang bagaimana, ujian ulang yang kedua dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau melaksanakan semester pendek ini semester antara, jadi semester antara semester genap dengan semester gasal. Biasanya di bulan-bulan Juli Agustus gitu ya. Juli Agustus lah itu biasanya proses semester pendek untuk memperbaiki nilai, akan tetapi akan ada proses perkuliahan ulang yang disingkatkan gitu ya, dipadatkan. Semoga tidak melalui ini, karena kalau yang melalui ini biasanya yang nilainya memang bermasalah gitu ya, dan juga ujian ulang. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang kadangkala di luar program. Nah, ini yang memang harus nanti dipersiapkan oleh kalian. Tetapi itu juga menunjang dari soft skill kalian. Jadi sebetulnya ya win-win solution saja. Kemudian akomodasi praktek di lapangan. Ini khususnya kalau kalian yang prakteknya di luar Jogja, yang kosnya biasanya di Jogja, misalkan nanti di Taluring ya. Kemudian harus menghabiskan beberapa biaya untuk kos di sana dan sebagainya, itu hanya untuk akomodasi kalian sendiri saja. Dan kalau kalian praktek di bidan praktek mandiri, sehingga kami titipkan ke bidannya, sehingga kalian gantinya akomodasi ke bidannya, istilahnya begitu. Nah, berikutnya, Bu Tias, boleh nggak ya kalau saya ada permasalahan keuangan? Permasalahan keuangan nggak bisa diprediksi gitu kan. Akhirnya ya sudahlah gitu kan. Nah, nanti akan ada dispensasi penundaan yang akan kita informasikan lebih lanjut melalui bagian keuangan. Kemudian untuk syarat penundaan juga nanti bisa diinformasikan melalui bagian keuangan, gitu ya. Nah, fasilitas-fasilitas beasiswa ada beberapa hal. Ada KBAD, prestasi akademik, kemudian beasiswa dari Kemenristek gitu ya, kemudian Dikpora,
jika ada gitu ya, kemudian mitra dari universitas juga. Nah, sekian mungkin ibaratnya informasi dari bidang 2, akan tetapi saya selalu ingatkan bahwa tolong patuhi aturan karena kalian adalah anak jenderal. Aturan tata tertib mahasiswa ada di buku panduan akademik, aturan pembayaran SPP dilaksanakan, tata tertib di teori praktikum lapangan silahkan dilaksanakan, gitu ya. Sehingga Anda pantas menjadi anak jenderal, gitu ya. Oke, terima kasih dan selamat berjuang para Ahmad Yani muda dalam hal ini berjuang untuk menjadi perawat, bidan, farmasis, rekam medis, teknologi bank darah. Selamat datang, kita berjuang bersama. Karena kenapa bersama? Karena Anda akan berjuang bersama dengan dosen, karyawan di sini untuk menjadikan Anda nantinya ahli madya dan juga sarjana di bidangnya masing-masing, yaitu di Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.